bulan sudah perang antara Israel dengan Palestina berlangsung. Pertikaian bersenjata di kawasan Timur Tengah ini belum menunjukkan tanda akan mulai mereda, namun justru kian hari kian memanas. Lantas apa yang menjadi dasar konflik ini bermula? Berikut kami rangkumkan informasinya untuk Anda. Sejarah konflik Israel dan Palestina serupa benang kusut yang tak kunjung terurai selama puluhan tahun lamanya, bermula dari kebijakan diskriminatif, kolonialistik, dan represif Israel di Yerusalem dan sekitarnya, lalu dilawan orang Palestina, dijawab oleh tindakan yang lebih represif oleh Israel, dan dibalas oleh rudal Hamas. Begitu terus terjadi dan selalu berulang. Namun sebelum menilik lebih jauh sejarah konflik Israel dan Palestina, perlu diketahui bahwa Israel, Yahudi, dan Zionis memang saling berhubungan, namun tidak sama. Israel adalah sebuah negara dengan mayoritas penduduk beragama Yahudi, sementara Yahudi adalah aliran agama yang sudah ada di dunia sejak lama, dan Zionis merupakan sebuah negara Yahudi yang merdeka. Tidak semua orang-orang Yahudi tinggal di Israel, tidak semua orang Israel beragama Yahudi. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ribuan pengungsi Yahudi berusaha mencapai ke Palestina menggunakan kapal paling terkenal, yaitu kapal Exodus 1947. Pada saat itu berada di bawah mandat Inggris. Banyak di antara mereka datang dengan kapal-kapal ilegal itu. Hal itu dianggap ilegal oleh Inggris dan segera mencegat kedatangan kapal tersebut untuk meredam ketegangan dengan penduduk Arab Palestina. Tak lama di situ, Inggris mendapat kecaman internasional terhadap kebijakannya. Dan akhirnya, Inggris menyerahkan masalah Palestina kepada PBB dan diusulkan pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab pada tahun 1947. Dan pada tanggal 14 Mei 1948, Perdana Menteri pertama David Ben-Gurion mendeklarasikan negara Israel, dan deklarasi ini disambut dengan perang oleh negara tetangganya. Keputusan ini dapat memicu konflik di Timur Tengah. Hal ini dikarenakan ketidaksukaan penduduk Arab kepada penduduk Yahudi karena keputusan ini tidak adil, dan penduduk Arab kehilangan tanah airnya sejak diusir oleh tentara Yahudi pada tahun 1948. Konflik Israel dan Palestina bermula ketika Inggris menduduki Palestina pada Perang Dunia Pertama di tahun 1916. Waktu itu, Palestina yang berada di bawah kekuasaan Ottoman berpenduduk 700.000 orang dengan komposisi Arab Muslim sebanyak 80%, Arab Kristen 10%, dan Yahudi 10%. Ottoman kalah dari Inggris pada Perang Dunia Pertama pada tahun 1916, sehingga Palestina jatuh di tangan Inggris. Kemudian pada Desember 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour melakukan perjanjian dengan seorang Zionis kaya raya yang bernama Lord Rothschild. Muncullah perjanjian Balfour yang berisi dukungan Inggris atas berdirinya negara Israel. Sejumlah pergolakan antara Liga Bangsa Arab dan kelompok Yahudi serta Zionis pun sempat terjadi selama beberapa tahun. Pergolakan itu semakin sengit dengan meningkatnya imigran Yahudi ke Palestina. Di tengah kemunculan Hitler di Jerman pada Perang Dunia Kedua, bahkan di masa itu, eksodus Yahudi sebanyak 1 juta orang tercatat bermigrasi ke Palestina atas perintah Amerika Serikat. Orang Yahudi di Palestina yang sebelumnya berjumlah 10% menjadi 29%.
Inggris pun mengusulkan agar Palestina dibagi menjadi 3. Pertama, negara Yahudi. Kedua, negara mandat Inggris. Ketiga, negara Arab. Tapi negara-negara Arab menolak dan menuntut kesatuan yang merdeka, menghentikan migrasi Yahudi ke Palestina, dan menolak menjual tanah pada Yahudi. Pecahlah konflik di antara Zionis dan negara-negara Arab. Teror di Palestina tercatat pertama kali dilakukan oleh Zionis pada tahun 1946. Untuk melerai kedua pihak, PBB mengusulkan membagi Palestina menjadi 2 negara, yaitu negara Yahudi dan negara Arab, dengan Yerusalem menjadi kota internasional. Usulan itu tertuang dalam resolusi PBB nomor 181 ke-2 yang diterbitkan pada 29 November 1947 dan dikenal dengan Palestine Partition Plan atau Rencana Pembagian Palestina. Dari resolusi itu, akhirnya dibentuklah pemerintahan darurat Israel pada tanggal 14 Mei 1948 dengan David Ben-Gurion sebagai Perdana Menteri pertama Israel. Kemerdekaan Israel itu diakui pertama kali oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, Prancis, dan Inggris. Sehari usai deklarasi kemerdekaan Israel, pasukan Arab menyerang Israel. Legion Arab Transjordania masuk ke Yerusalem Utara. Di Israel Selatan, pasukan artileri mengepung, dan dari arah selatan Yerusalem, pasukan Mesir serta negara-negara Arab melakukan serangan. Bagi Israel, perang ini adalah perang kemerdekaan, tapi bagi Palestina, ini adalah awal dari pendudukan. Karena perang itu, Yerusalem dibagi menjadi 2, yaitu Yerusalem Barat yang dikuasai Israel dan Yerusalem Timur yang dikuasai oleh Yordania. Dalam perang itu, Israel mengusir 750.000 warga Palestina dan merebut sekitar 78% wilayah historis Palestina. Salah satu kelompok pejuang Palestina pertama yang dibentuk adalah Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina atau PFLP yang dibentuk oleh George Habas pada tahun 1967. Kemudian Yasser Arafat juga membentuk Fatah pada tahun 1959. Yasser Arafat juga menggabungkan beberapa tokoh Palestina untuk membentuk Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO pada tahun 1984. Dalam Perang 6 Hari, Israel merebut Golan dari Suriah, Sinai dari Mesir, dan Yerusalem Timur dari kendali Yordania. Hampir 300.000 warga Palestina yang ada di tepi barat dan berbagai wilayah lain terusir dari rumahnya. Namun, PBB yang seharusnya bisa menjadi tempat peraduan dari konflik dunia tidak bisa menempatkan diri dengan tegas. Walaupun resolusi untuk memberhentikan perang pada 1967 sempat dikeluarkan, namun hal itu tidak terpengaruh banyak mengingat resolusi sifatnya tidak mengikat. Tidak lama kemudian, pada tahun 1973, Perang Yom Kippur juga meletus. Pada masa-masa peperangan ini, muncullah kelompok-kelompok pejuang Palestina lainnya seperti Jihad Islam Palestina dan Hamas. Kedua kelompok ini kompak menolak bergabung dengan kelompok buatan Yasser Arafat yaitu PLO yang dicap sekuler.
Berangkat dari resolusi dua negara, muncullah perjanjian Oslo yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin PLO Yasser Arafat. Tapi, perjanjian itu ditolak habis-habisan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina, Hamas, Jihad Islam Palestina, dan faksi komunis sosialis lainnya, dan juga Zionis Israel. Baik Yitzhak Rabin maupun Yasser Arafat, keduanya meninggal dunia akibat ulah pihak yang tidak menyukai perdamaian Israel dan Palestina. Yitzhak Rabin ditembak Zionis Israel pada 4 November 1995, sementara Yasser Arafat meninggal 11 November 2004 akibat diracuni dengan bahan radioaktif bernama polonium. Pada masa ini, Israel 2 kali berperang dengan KLPK Palestina yang dikenal dengan Perjuangan Perebutan Kemerdekaan atau Intifada pertama dan kedua. Perpecahan di Palestina semakin ketara usai Hamas mengambil alih Gaza dari Fatah. Konflik antara Hamas dan Israel terus terjadi sejak Desember 2008, hingga akhirnya perang terbuka resmi dideklarasikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Oktober 2023. Ratusan jiwa melayang dalam konflik Palestina-Israel terbaru, WNI disebut aman. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, Yordania, mengatakan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban setelah pecahnya konflik antara Palestina dan Israel di jalur Gaza pada Sabtu kemarin. Dalam konflik tersebut, Perdana Menteri Israel Netanyahu telah menyatakan perang terbuka terhadap Palestina. Konflik tersebut dilaporkan telah merenggut ratusan korban jiwa dan melukai ribuan orang lainnya. Berdasarkan catatan, jumlah WNI yang berdomisili di wilayah Gaza adalah sebanyak 13 orang. Sementara itu, serangan Israel di jalur Gaza yang diluncurkan setelah serangan Hamas selain menewaskan sedikitnya 198 warga Palestina, juga mengakibatkan lebih dari 1.600 warga lainnya luka-luka. Running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight.